Kita harus mengetahui banyak takdir Allah melawani hawa nafsu kita. Ini sebagai ujian. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah, setiap langkah di dunia ada ujian. Tidak ada seorang pun tanpa ujian di dunia. Dan banyak ketitipan Allah tidak masuk akal. Apa artinya tidak masuk akal? Antum sudah tahu kisah yang terjadi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Betul atau tidak? Yang pertama, beliau merusakkan kabel. Orang yang membawa mereka tanpa ubah. Ini masuk akal atau tidak? Karena itu Nabi Musa protes. Kenapa engkau merusakkan hal untuk orang yang miskin yang membawa mereka tanpa ubah? Karena ini tidak masuk akal. Yang kedua, mereka membunuh seorang anak kecil. Anak kecil ini tidak berdosa sama sekali. Lalu Nabi Musa protes. Kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa ada alasan? Karena tidak masuk akal. Yang ketiga, mereka meluat kampung. Lalu mereka tidak mau kasih makanan minuman sama sekali. Dan ini mereka dua Nabi, bukan orang biasa. Sangat bakhil. Lalu Nabi Khidir melihat ada dinding yang hampir rubuh. Lalu beliau apa? Ayo kita membangun, menuatkan dinding ini. Anda faham? Mereka meluat satu kampung. Ingin makan dari rumah ini, rumah ini. Mereka tidak mau kasih. Dan pada saat ini ulama berkata, wajib engkau memberikan makanan untuk orang yang di jalan ini, yang minta atau tidak, dia hanya menutup pintu engkau, dia berkata saya orang asing, engkau wajib memberikannya apa? Kecukupannya. Lalu tidak ada yang mau menjamu mereka. Akhirnya mereka melihat ada satu dinding yang rubuh. Ayolah, Khidir berkata kepada Nabi Musa, ayolah kita apa? Menuatkan ini, memperbaiki dinding ini. Ini mungkin ambil dari pagi sampai malam. Wallahi kita harus ambil upah untuk pekerjaan ini. Nanti bekerja untuk orang sangat bakhil. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Ini contoh untuk takdir Allah Azza wa Jalla. Jika engkau melihatnya secara zahir, tidak masuk akal. Dan begitulah ibadah-ibadah. Apa hikmah dari salat subuh ini 2 rakaat? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 5? Apakah kita tahu hikmahnya apa? Tidak. Allah menyembunyikan hikmahnya supaya kita tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Apa hikmah dari ibadah haji? Kecuali ini perintah dari Allah. Apakah akal engkau ini tunduk atau tidak? Berserah kepada Allah atau berutus? Oleh kerana itu, terutama masalah takdir senantiasa melawani hawa nafsu. Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini masuk akal? Tidak. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menantar keluarganya di dalam lembah Makkah yang mana tidak ada makanan atau minuman atau seorang pun. Ini masuk akal? Tapi setelah engkau tunduk tanpa engkau fikir, Masya Allah, ada banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kebaikan Allah untuk Nabi Ibrahim setelah beliau menantarkan keluarganya di sana. Tahu di antara kebaikan ini apa? Saya dan engkau jadi Muslim. Ketika beliau tidak di sana, mana Nabi Muhammad? Muhammad ini keturunan siapa? Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Betul atau tidak? Ketika beliau berkata, ya Allah, bagaimana saya menantar anakku yang kecil dan istriku yang 5 di tempat seperti ini? Faham? Dia tidak mau. Artinya, banyak kebaikan sampai hari kiamat tidak terjadi. Banyak kebaikan sampai hari kiamat ditempatkan kebaikan siapa? Ismail dan Hajar dan Ibrahim alaihi wassalam. Jika engkau salat tasyahud, engkau berikan salam untuk siapa? Untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kenapa? Kerana mereka berserah diri kepada Allah. Engkau harus mengingat. Kenapa hanya khusus Nabi Muhammad dan keluarganya dan Nabi Ibrahim dan keluarganya? Kita berikan salam untuk mereka dalam tasyahud. Supaya engkau ingat, jika engkau berserah diri untuk Allah, untuk ketitipan Allah, untuk takdir Allah, pasti ada banyak kebaikan yang engkau tidak sangka-sangka. Ini masalah yang kita harus senantiasa mentadabburi masalah ini. Masalah takdir. Takdir ini senantiasa datang melawani hawa nafsu. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai, mana ujian di dalamnya? Kalau engkau sangat mencintai hal seperti itu, Allah berikan untukmu. Tapi kalau engkau sangat mencintai, tidak datang atau terlambat atau datang hal yang engkau membenci atau tidak sukai, ini ujian. Apakah anda tunduk? Apakah engkau ridha? Apakah engkau mewujudkan ibadah-ibadah terhadap ujian ini atau banyak maksiat? Faham? Wallahu a'lam.